yang sedang ramai di sosial media mengenai tuduhan-tuduhan kepada Bapak Joko Widodo mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan, juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah 3 kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun Mas Mbak, dari 2023 sudah ada narasi itu, sudah ada gugatan itu juga, dan
Sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga, tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Dan kembali lagi ke tadi, ini presiden yang sangat buruk. Karena saya pun bukan hanya saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita fitnah dan bohong seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Khususnya untuk advokat dan kuasa hukum ataupun pihak-pihak yang mengerti hukum, bahwa ada kode etik advokat yang mengatur bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mengurus suatu persoalan atau suatu permasalahan, maka advokat lain itu dalam hal sejauh untuk mengenai urusan itu harus menghubungi advokat. Jadi tidak bisa lagi kalau ada orang di luar sana ingin menghubungi Pak Jokowi mengenai pengen lihat, pengen bertanya, pengen berdiskusi, pengen berdebat, sudah tidak bisa karena Pak Jokowi sudah menunjuk kami. Silakan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menanyai kami. Kami dengan senang hati untuk bertemu, untuk berdiskusi. Walaupun balik lagi, yang perlu kami ingatkan adalah Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi seluruh proses hukumnya sudah tersedia. Silakan ditempuh, walaupun memang sebenarnya sudah ditempuh 3 kali oleh suatu pihak. Ya mungkin ada pihak-pihak yang sama pun kalau tidak puas ya silahkan tempuh jalur hukum yang ada. Walaupun sudah ikrah ya mungkin mau PK atau mungkin mau gugat ulang, itu kami persilahkan. Karena kembali kami menghormati hak hukum semua orang, pribadi ataupun institusi, kami sangat menghormati itu. Namun balik lagi, kami juga meminta seluruh pihak juga menghormati hak hukum dari Bapak Joko Widodo sebagai seorang sipil. Kemarin kami juga telah berdiskusi langsung secara tertutup dengan beliau, dan beliau juga mengingatkan ke kami juga bahwa ya saya ini juga sekarang, saya ini orang sipil, katanya. Masih aja ya ada yang seperti ini. Justru kami sebagai kuasa hukumnya pun kaget juga, karena kami pun sempat kalau sedang berhubungan kadang-kadang lupa bahwa beliau sekarang bukan lagi presiden, karena mungkin 10 tahun menjabat dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga. Jadi janganlah kita memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan melalui jalur-jalur yang di luar hukum. Kalau melalui jalur hukum, kami hargai dan pasti kami terima dengan baik. Dan situ sudah terbukti 3 kali. Kami respon dengan baik, kami hadir juga di persidangannya, kami berikan tanggapan dan jawaban juga, dan sampai hingga ada putusan.